Universitas Muslim Indonesia UMI Makassar. UMI PTS pertama di luar Pulau Jawa meraih akreditasi unggul dengan nilai A oleh BAN PT. Universitas Muslim Indonesia, lembaga pendidikan dan dakwah, memiliki peran besar dalam menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, berilmu amaliyah, beramal ilmiah, dan berakhlakul karimah, berdaya saing di era global, dan mengisi lapangan kerja di berbagai sektor, serta berguna bagi nusa bangsa dan agama. UMI didirikan pada tanggal 23 Juni 1954. Sebagai negara agraris dan memiliki wilayah yang luas, Indonesia adalah negara yang dianugerahi oleh kekayaan alam yang tidak pernah ada habisnya. Oleh karena itu, Fakultas Pertanian Universitas Muslim Indonesia hadir untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Fakultas Pertanian UMI terdiri dari 2 program studi, yaitu program studi agroteknologi dan program studi agribisnis, yang masing-masing telah terakreditasi A. Maybe it's the way that you make me wanna lay back. If I can put the blame in the state of my mind, wasn't supposed to stay, I can't say that I tried. There's something in the water that makes me wanna watch it. If I can put the blame and the weight of my mind, open up a case and I'm already blind. Oh, I'm way too unpredictable, I can't be held responsible for nothing. And all my crimes have been committed, already got me so addicted, say I'm bluffing. There's something in the way you make me. Ooh. Pada hari Kamis tanggal 21 April 2022, kami telah melaksanakan wawancara dengan pegawai Dinas Pertanian yang dilaksanakan di Desa Bonto Maranu, Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros. Adapun identitas responden yaitu nama responden Abdul Hakim, umur responden 56 tahun, pendidikan S1, pekerjaan pegawai negeri sipil. Adapun pertanyaan yang kami ajukan yaitu 1. Bagaimana tentang kebijakan pemerintah terhadap pertanian? Pemerintah Kabupaten Maros mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam rangka menjaga ketahanan pangan, yaitu para petani yang memiliki lahan yang masih produktif tidak boleh menjual dengan tujuan lahan tersebut akan digunakan sebagai perumahan atau dengan kata lain petani tidak boleh melakukan alih fungsi lahan. Yang kedua, kapan dilaksanakan kebijakan pertanian? Kebijakan pertanian dilaksanakan setiap tahun. Yang ketiga, di mana dilaksanakan kebijakan pertanian tersebut? Kebijakan pertanian tersebut dilaksanakan di Dinas Pertanian Kabupaten Maros. Yang keempat, kepada siapa kebijakan pertanian tersebut berlaku? Kebijakan pertanian tersebut berlaku kepada kelompok utama, yaitu petani, dan kelompok usaha, yaitu seperti penjual pupuk serta instansi yang bersangkutan. Yang kelima, bagaimana pelaksanaan kebijakan pertanian tersebut? Pelaksanaan kebijakan pertanian disampaikan secara sosialisasi, dan kebijakan yang ada ini masih kurang baik dan masih banyak yang perlu dibenahi. Yang keenam, apa yang diharapkan dengan adanya kebijakan pertanian tersebut? Yang diharapkan dengan adanya kebijakan yaitu setiap ada kebijakan agar petani bisa selalu menerapkan dalam usaha taninya
karena kebijakan itu sendiri diharapkan dapat memajukan pertanian, petani bisa lebih produktif, meningkatnya produksi dan pendapatan, serta semoga dapat mensejahterakan petani. Adapun hasil wawancara kami dari para petani dengan nomor responden 1 yang diwawancarai oleh saya sendiri, Rahmawati, pada hari Kamis tanggal 21 April 2020 yang dilaksanakan di Desa Bongkomaranu, Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros. Adapun identitas respondennya yaitu nama Ibu Senga, umur 39 tahun, pendidikan terakhir yaitu SD, lama berusaha tani yaitu sudah 9 tahun dan pekerjaan utamanya sebagai petani. Ibu Senga ini tidak memiliki pekerjaan sampingan. Kemudian adapun pertanyaan yang kami ajukan yaitu yang pertama, bagaimana tentang kebijakan pemerintah terhadap pertanian? Kebijakan pemerintah terhadap pertanian belum maksimal dan berjalan dengan baik karena terkadang kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah malah merugikan petani. Yang kedua, kapan dilaksanakan kebijakan pertanian? Kebijakan pertanian dilaksanakan setiap tahun. Yang ketiga, di mana dilaksanakan kebijakan pertanian tersebut? Kebijakan pertanian dilaksanakan di kantor desa Bontomaranu. Yang keempat, kepada siapa kebijakan pertanian tersebut berlaku? Kebijakan pertanian berlaku untuk semua petani. Yang kelima, bagaimana pelaksanaan kebijakan pertanian tersebut? Pelaksanaan kebijakan pertanian tersebut dilakukan melalui sosialisasi. Yang keenam, apa yang diharapkan dengan adanya kebijakan pertanian tersebut? Yang diharapkan yaitu agar pemerintah dapat meningkatkan kebijakan tentang fasilitas dan bantuan alat pertanian serta bantuan pemerintah berupa pupuk dan benih lebih merata lagi di Desa Bontomaranu ini. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan hasil wawancara dengan petani responden 2 dengan pewawancara saya sendiri, Nurul Zalifah, yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 di Desa Bontomaranu, Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros. Adapun identitas responden 2 yaitu yang nama responden Ibu Haji Siti Fatmawati, umur responden 51 tahun, pendidikan terakhir SMP, pengalaman berusaha tani 10 tahun, pekerjaan wira swasta. Adapun pertanyaan kuesioner yang kami ajukan yaitu 1. Bagaimana tentang kebijakan pemerintah terhadap pertanian? Menurut responden 2, kebijakan pemerintah terhadap pertanian sudah cukup baik. Yang kedua, kapan dilaksanakan kebijakan pertanian? Jadi, kebijakan pertanian dilaksanakan setiap tahun. Yang ketiga, di mana dilaksanakan kebijakan pertanian? Kebijakan pertanian dilaksanakan di Desa Bontomaranu, Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros. Yang keempat, kepada siapa kebijakan pemerintah tersebut berlaku, yaitu kepada petani-petani yang ada di desa tersebut. Yang kelima, bagaimana pelaksanaan kebijakan pertanian tersebut? Jadi pelaksanaan kebijakan pertanian dilaksanakan saat penyuluh pertanian datang. Yang keenam, apa yang diharapkan dengan adanya kebijakan tersebut? Harapan responden petani 2 dengan adanya kebijakan tersebut yaitu mampu memberikan bantuan subsidi kepada petani-petani di Desa Bontomaranu. Selanjutnya saya akan memaparkan hasil wawancara pada responden keempat yang diwawancarai oleh saya sendiri, Eva Putri Abadi, pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 di Desa Bontobunga, Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros. Adapun identitas responden atau petani yaitu nama Abdul Salam Husai, umur responden 49 tahun, pendidikan terakhir SMA, pengalaman berusaha tani 30 tahun, pekerja utama petani, dan beliau memiliki pekerja sampingan yaitu sebagai kepala dusun. Selanjutnya pertanyaan kuesioner. Bagaimana tentang kebijakan pemerintah terhadap pertanian? Jawaban beliau yaitu sudah cukup bagus karena dulu kebijakan di pertanian masih kurang diperhatikan dan sekarang semenjak adanya kelompok tani, masalah pupuk, bibit, dan alat mesin sudah disediakan oleh pemerintah. Kemudian, kapan dilaksanakan kebijakan pertanian? Kebijakan pertanian biasanya dilaksanakan setiap tahun. Selanjutnya, di mana dilaksanakan kebijakan pertanian tersebut? Biasanya dilaksanakan di kantor desa atau di daerah petani yang membutuhkan. Selanjutnya, kepada siapa kebijakan pertanian tersebut berlaku? Kebijakan pertanian tersebut berlaku untuk semua para petani.
Selanjutnya, bagaimana pelaksanaan kebijakan pertanian tersebut? Pelaksanaan kebijakan pertanian dilakukan saat sedang penyuluhan. Yang terakhir, apa yang diharapkan dengan adanya kebijakan pertanian tersebut? Agar pemerintah lebih meningkatkan kepeduliannya terhadap petani, terutama kepada petani yang tidak berkelompok tani, karena biasanya mereka tidak mendapat bantuan dari pemerintah apabila tidak berkelompok tani. Saya akan memaparkan hasil wawancara terhadap responden keempat yang diwawancarai oleh saya sendiri Kartika pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 di Desa Bontomaranu, Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros. Adapun identitas petani yang saya wawancarai bernama Mardiana dengan umur 40 tahun, pendidikan terakhir SMP, pengalaman berusaha tani 19 tahun dan pekerjaan utama yaitu tani. Adapun kebijakan pemerintah terhadap pertanian yaitu kebijakan pemerintah terhadap pertanian kurang maksimal dan belum berjalan dengan baik. Dilaksanakannya kebijakan pertanian yaitu setiap tahunnya dan dilaksanakan di kantor desa, dan kepada siapa kebijakan pertanian tersebut berlaku, yaitu berlaku untuk semua petani. Untuk pelaksanaan kebijakan pertanian tersebut, pelaksanaannya dilakukan saat ada penyuluhan. Dan apa harapan dengan adanya kebijakan pertanian tersebut, yaitu agar pemerintah dapat meningkatkan kebijakan tentang fasilitas dan bantuan alat pertanian serta bantuan berupa pupuk dan benih lebih merata lagi di Desa Bontomaranu ini.